Ada orang-orang atau kelompok di Indonesia ini yang merasa paling lurus, hanya mereka saja yang lurus, yang lain sesat semua. Kelompok ini mengatakan ustadz-ustadz akhir zaman itu terlalu lancang dan berani. Mereka menyocok-nyocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan apa yang nampak di permukaan. Mereka cocok-cocokkan. Ya Allah ya Rabbi, kalau nggak boleh dicocok-cocokkan, untuk apa Nabi menceritakan adanya tanda-tanda? Betul tidak? Oh ya, ngeres sedikit lah pakaiannya, aku pikir itu benerin gitu. Jangan dibuat jadi comberan di kota. Luar biasa Pak itu orang. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan, untuk apa Nabi menceritakan tanda-tanda akhir zaman? Betul tidak? Dan coba lihat, kenapa para sahabat meyakini Ibnu Sayyad yang ada adalah Dajjal? Kan berarti mereka mencocok-cocokkan hadis Nabi tentang akhir zaman dengan apa yang nampak. Ini ciri-ciri Dajjalnya ada nih sama Ibnu Sayyad. Kalau tak boleh, kenapa para sahabat memiliki keyakinan seperti itu? Sampai-sampai Umar bin Khattab di depan Nabi mau mengurus pedangnya, mau bunuh Ibnu Sayyad. Mengapain kamu, kata Rasul? Mau bunuh itu orang yang Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Dan Nabi tidak menolak. Apa kata Nabi? Umar, kalau dia Dajjal, maka kamu bukan tandingannya. Kamu ini bukan apa-apa bagi dia. Bukan kamu yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu bunuh orang? Maka begitu. Nabi buat bahasanya itu menggantung. Nabi biarkan para sahabat yakin dan mencoba mencocokkan apa yang ada dalam hadis dengan yang nampak. Supaya apa? Supaya terawat dan terjaga selalu energi positif yang muncul akibat adanya keyakinan kita ini di akhir zaman. Energinya sangat positif Pak, yaitu total semangat untuk berbuat buat agama ini. Itu energinya. Udah dekat kok, udah mau kiamat, ngapain juga saya memburu-buru dunia berlebih-lebihan? Itu dampak yang sangat dahsyat. Dan ini Nabi biarkan. Seperti yang saya katakan, hadis tentang dukhan. Dukhan itu tanda besar kiamat yang pertama. Dukhan itu baru terjadi setelah hantaman meteor. Nah, Ibnu Abbas, seperti yang saya bahasakan tadi, semalaman nggak bisa tidur, menangis, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Lalu muridnya besok pagi berkata, kenapa engkau tidak bisa tidur wahai Tuan Guru? Ibnu Abbas menjawab, sahabat-sahabat kami berkata, mereka telah melihat meteor melesat mendekati bumi, berarti besok dukhan sudah dimulai. Coba lihat, dia membacakan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, lalu dicocok-cocokkan dengan fenomena yang nampak. Jika ini salah, sahabat pasti sesat semuanya. Sementara percayakah kita sahabat-sahabat itu sesat? Justru Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih memerintahkan kita meniru para sahabat. Allah menegaskan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 100 agar kita meneladani para sahabat dalam hal apa saja. Allah puji para sahabat. Jadi kalau salah acara saya ini, yaitu membacakan hadis-hadis akhir zaman dan mencocok-cocokkan dengan fenomena yang nampak, maka salah jugalah para sahabat. Saya ini meniru gayanya para sahabat salaful ummah. Ini kelompok ini Pak, Masya Allah, serangannya di YouTube bertubi-tubi. Wah, dia katakan itu adalah para peramal-peramal, para perusak akidah umat. Yang nggak cocok dengan ustaz dengan mereka, semua ustaz Pak di luar kelompok mereka, ini dikatakan sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Semoga lidah kalian ananda jangan meniru seperti itu. Tak beradab. Mereka menghalalkan daging dan darah para ulama di depan publik. Semoga Allah SWT melindungi kita dari lisan yang tajam seperti itu. Ya. Coba mereka ambil sisi-sisi positif dari apa yang kami sampaikan, tetapi hati memang berpenyakit. Kita lanjutkan yang kedua, bukti bahwa kita sekarang di akhir zaman. Dan ini tidak terbantahkan. Rasulullah ajak jalan-jalan Muadz bin Jabal ke Tabuk. Lalu apa kata Rasul? Hai Muadz, kalau daerah ini, kalau wilayah ini kau saksikan sudah turun salju, kebayang tak oleh kita Arab turun salju? Negeri Gunung Sahara dan padang pasir turun salju? Enggak kebayang. 10-20 tahun yang lalu mana kebayang. Tapi Rasulullah dulu telah mengatakan kepada Muadz, hai Muadz, apabila lembah ini telah dituruni salju, maka pertanda ubun-ubun engkau jaraknya dengan kiamat sudah sangat dekat sekali wahai Muadz. Dan ternyata qadarullah, dunia gempar menyaksikan di seluruh televisi dunia. Tabuk pertama sekali dibungkusi salju tahun 2009. Di bawah mata kaki masih. 2010 sudah di atas mata kaki. 2011 sudah setinggi satu betis. Ya, sehingga Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syureh
dalam khutbah Jumatnya dengan suara gemetaran tapi lantang menyampaikan, adakah tanda yang lebih terang bagi kalian hai umat Nabi Muhammad bahwa kita ini benar-benar di penghujung zaman, bahwa jarak antara kita dengan kiamat sudah sangat dekat, melebihi apa yang telah Allah pertunjukkan kepada kalian di Tabuk hari ini. Dan Masya Allah, salju di Tabuk sudah memanjang sampai ke Riyadh, sampai kepada Palestina, sampai kepada Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, sampai kepada Kairo, dan sekarang sampai ke Mekah dan Madinah. Tiap tahun sekarang salju sudah turun di Tabuk lebih dari 1 meter ketinggiannya sekarang. Ada tidak fakta yang lebih terang daripada ini sebagai petunjuk bahwa kita ini sudah di akhir zaman? Tidak ada. Ibadallah al-mukarramin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan dalam dada kita, lalu akhirnya kita berkesimpulan, tak boleh saya membuang-buang masa saya di dunia ini. Saya harus menjadi manusia paling berguna, paling bermanfaat, paling berprestasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga, masih butuh tanda yang lain atau sudah cukup? Masih butuh tanda yang lain atau sudah cukup? Masih. Sangat banyak sebenarnya. La taqumus sa'ah hatta yasiral furat bi jabalin an dhahabin yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin 99 wa yaqulu kullu wahidin kullu rajul minhum la'alli akuna ana alladhi arju. Menjelang kiamat terjadi nanti akan kering terlebih dahulu sungai Efrat. Sungai Efrat ini di mana? Di Irak. Ada 3 sungai terbesar di Timur Tengah, Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Menjelang kiamat terjadi, terlebih dahulu tandanya adalah kering dulu Sungai Efrat, lalu akan tersingkap di dalam perut bumi yang dilalui oleh Sungai Efrat itu, yang kering tersebut, gunungan emas. Yaqtatilun nas alaih. Demi gunung emas itu manusia akan saling berbunuh-bunuhan. Para lelaki di muka bumi membawa senjata-senjata mereka ke negeri itu dalam perebutan gunung emas tersebut. Fayuqtalu kullu mi'ah 99. Setiap 100 orang lelaki yang berperang ke sana, setiap 100 orangnya mati terbunuh 99. Cuma 1 yang hidup. Fayaqulu kullu wahidin minhum kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Saking tamaknya manusia. Di hadis yang lain Nabi berkata, jangan ada di antara kalian yang ikut-ikutan berperang demi perebutan gunung emas di dalam perut bumi, negeri yang dijalani oleh Sungai Efrat yang kering tersebut, karena tak seorang pun yang akan bisa mendapatkannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahasia kenapa lelaki di akhir zaman jumlahnya, kata Rasulullah, 1 berbanding 50. Karena lelaki di muka bumi ini banyak mati dalam peperangan. Perang. Sebentar lagi saja. Coba lihat sebentar lagi. Perang di mana-mana. Sesuatu yang sangat kita benci, sangat kita takuti, sangat kita tidak sukai. Tapi itulah dia cara Allah mewujudkan nubuat Nabi di akhir zaman. Jumlah lelaki 1 berbanding 50. Sekarang kita lihat fakta. Yuk. Sungai Efrat itu hulunya di mana? Dia melalui 4 negara ya. Jadi itu negara mulai memiliki wilayah yang sangat luas. Hulunya adalah Turki. Lehernya adalah Suriah. Bodinya adalah Irak. Ujungnya atau ekornya adalah Iran. Ini panjang luas sekali Sungai Efrat. Lihat sekarang apa yang terjadi dengan Sungai Efrat. Tanggal 12 Februari tahun 2013, sebuah majalah bergengsi Amerika Serikat, New York Times, merilis berita resmi bahwa Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. 2013 itu. Menurut para pakar, pengamat dan ahli-ahli kami adalah Sungai Efrat akan kering total nanti pada tahun 2014. Ternyata benar. Maret 2014 Sungai Efrat telah kering total. Maret 2014 Sungai Efrat telah kering total sampai hari ini. Tak lagi berair di Irak, tak ada lagi Sungai Efrat.
hanya tinggal sejarah. Bekas sungainya tetap ada, tetapi sudah tidak ada air sampai tahun ini. Masya Allah. Dan yang paling mengejutkan pernyataan George Walker Bush. Masih ingat dengan makhluk satu ini enggak? George Bush, penyulut perang di mana-mana. Masih ada di YouTube pidatonya, berapi-api di depan Gedung Putih. Apa mengatakan? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Ini bukan kita mencocok-cocokkan. Memang cocok, betul tidak? Tak akan terjadi kiamat sampai kering dulu Sungai Efrat. Sungai Efrat itu di Irak. Lalu manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas dalam perut bumi. Sungai yang mengering tersebut Irak. Dan manusia akan membawa senjatanya ke sana untuk berperang merebutkan gunung emas. Ini yang menyebabkan bulan April 2014 Barack Obama, Presiden Amerika Serikat saat itu, sebelum Dona Bebek ini yang menyebabkan Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Kenapa? Persiapan dalam rangka mengamankan gunung emas yang ada di perut bumi Irak. Kami Amerika Serikat, kata George Bush, selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat siapa, yang ngomong siapa. Tapi begitulah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fakta. Ada yang mencoba membantah, takkan bisa dibantah. Kalau saya mau ceritakan satu persatu, sangat banyak. Tolong saja dibaca buku Ensiklopedia Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Muwayyah. Beliau adalah orang Palestina, menjadi ulama di Mesir. Kitabnya ini paling ilmiah yang pernah saya baca. Saya membaca banyak kitab-kitab tentang akhir zaman, mulai dari kitab para ulama, para salafus saleh, sampai pada kitab-kitab sekarang. Ini yang paling enak dibaca. Tebal memang kitabnya, tetapi ilmiah sekali dan full dengan data dan fakta. Silakan didapatkan kitab itu. Apa judulnya tadi? Ensiklopedia Akhir Zaman. Urut-urutan hadis tentang hadis-hadis tentang akhir zaman, tanda-tanda besar kiamat 1, 2, 3 sampai 10. Yang paling ilmiah menguraikannya di kitab ini. Karena hadis Nabi tentang tanda-tanda besar kiamat itu banyak yang tumpang tindih. Nomor 1 di sini, nomor 7 di hadis yang lain. Nomor 3 di sini jadi nomor 1 di hadis yang lain. Jadi orang akan bingung sedikit Pak kalau baca ada hadis tentang akhir zaman. Tapi kalau baca kitab ini akan terang sekali, insyaallah. Baik, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, sekarang kita gunakan papan tulis ini. Ini membuktikan kita sudah di penghujung zaman betul. Tetapi di balik ketegangan ini ada kegembiraan dan kabar gembira yang menyebabkan kita nanti akan penuh semangat menyongsong masa depan. Jadi jangan sampai mendengarkan kajian ini jadi lemes Pak. Pulang kita ke rumah, udahlah hilang semangat hidup. Kenapa Pak? Pulang kok lemes begini? Udah mau kiamat. Juga yang santri-santri kirim SMS atau telepon bapaknya, Pak udah mau kiamat saya pulang aja Pak. Bukan begitu ide yang akan dimunculkan dari pengajian kita ini ya. Bismillah. Yang saya bacakan ini adalah hadis sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Walaupun Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan hadisnya hasan, tetapi sangat banyak sekali ulama-ulama, para pakar ahli hadis mensahihkan hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Thumma yarfa'u Allah idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulukan adudah. Wa fi riwayah mulkan addan. Fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulukan jabariyah atau mulkan jabariyan. Fatakunu masyaallah an takun. Fayarfa' idza syaa yarfa'. Thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Thumma sakat.
Nabi berkata, mulai saya diutus. Ini start ya. Mulai saya diutus sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semua wahai umatku nanti akan menjalani 5 fase. Fase yang pertama, fase nubuwah. Ini fase yang pertama. Fase an-nubuwah. Fase ini umat langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, lamanya 23 tahun. Ya, ini hijrah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 23 tahun. Setelah fase ini selesai, kalian masuk fase kedua, kata Rasulullah. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Ala minhajin nubuwah. Ini yang kedua, fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Dan Nabi mengatakan lamanya 30 tahun. Lamanya 30 tahun. Coba sebutkan siapa nama khalifahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah. Ada lagi? Kalau dikatakan udah, baru 29 tahun 6 bulan. Nabi mengatakan 30 tahun. Hasan bin Ali. Nabi pernah membawa cucunya Hasan bin Ali di depan para sahabat-sahabat. Apa kata beliau? Cucuku ini nanti dialah yang akan mempersatukan terpecahnya kalimat kaum muslimin pada masa itu. Ternyata benar. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada, para sahabat-sahabat yang ada, membaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tapi Hasan bin Ali yang begitu luas ilmunya, begitu mantap dan kokoh kepribadiannya, tenang sekali, sangat-sangat penuh wibawa. Hasan bin Ali tidak berselera dengan kehidupan saat itu. Dia melihat kaum muslimin sedang pecah menjadi 2 kubu raksasa. Satu kubu kaum muslimin di sebelah timur yang pusatnya adalah Madinah, satu kubu kaum muslimin di sebelah barat yang pusatnya adalah Damaskus, Suriah. Yang di Madinah adalah khilafah Islamiyah, yang di Suriah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berpikirlah siang malam, minta petunjuk kepada Allah, kuat hatinya mau menyerahkan jabatan kekhalifahan di tangannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di sebelah barat.